Halo sahabat Hermina, jumpa lagi bersama saya Meika Afifi dalam acara Hermina Podcast. Episode Hermina Podcast kali ini kita akan membahas tentang penyakit autoimun pada kulit. Nah, hari ini saya tidak sendirian pastinya, ditemani oleh narasumber yang sangat amat menarik, yang kece banget dan terkenal di wilayah cakupannya. Siapa lagi? Beliau adalah Dr. Muhammad Syahrir, SPDV, MKed, dokter spesialis dermatologi dan venereologi yang merupakan dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin yang berpraktek di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Halo Dokter Syahrir. Halo Mbak Meika. Apa kabar dokter? Baik. Alhamdulillah baik ya dok. Dokter mungkin bisa menyapa sahabat Hermina dulu. Ya, halo sahabat Hermina. Saya Dr. Syahrir, spesialis kulit dan kelamin, praktek di Hermina Ciputat. Ya. Oke dokter. Dokter, aduh saya jadi minder nih dok, ngelihat muka dokter glowing, bercahaya mengkilau gitu dok. Dokter Sesuai kulit kali ya. dokter kulit ya dok ya. Dan saya juga pasiennya loh. Waduh, Mbak Meika juga kulitnya glowing. Oh glowing ya dok ya, berkat dokter Syahrir, soal sahabat Hermina. Alhamdulillah. Silakan untuk yang ingin glowing bisa ke dokter Syahrir. Amin, makasih. Dokter, ini kan tentang penyakit autoimun pada kulit ya dokter ya. Nah, Ya. secara umum itu apa sih dok yang dimaksud dengan penyakit autoimun? Nah, secara khusus apa yang dimaksud dengan penyakit autoimun pada kulit itu dok? Ya. Jadi ini menarik banget nih Mbak Meika. Dari Ya. bicara glowing-glowing, Iya. yang mungkin sahabat Hermina udah bosen ya. Glowing sana, glowing sini gitu ya. Sekarang kita bicara penyakit yang saya ingin tingkatkan awareness-nya untuk sahabat Hermina. Wah. Jadi ada beberapa penyakit kulit yang sebetulnya penting sekali untuk kita ketahui, yaitu yang berkaitan dengan autoimun, Mbak Oke Meika. dokter. Ya, Jadi baik. banyak sekali pasien-pasien kita di Hermina Ciputat sini yang sebetulnya ada indikasi untuk ke arah autoimun. Oh begitu Kenapa dok. sih sebetulnya yang Mbak Meika tadi katakan, Iya dokter. sebabnya apa? Apa yang dimaksud dengan autoimun? Jadi pada pasien-pasien autoimun ini itu kekebalan sistem imun tubuhnya menyerang jaringan kulit ataupun jaringan tubuh yang sehat. Jadi kan harusnya kalau jaringan sehat ya harusnya biarkan dia sehat, Betul. hidup dan sehat. Betul Tapi dokter. kegagalan pada penyakit autoimun ini justru sistem imunnya menyerang jaringan sehat tersebut. Dengan kata lain, Betul. sistem imun tidak bisa mengenal mana lawan, mana kawan. Oh baik. Jadi disitulah permasalahannya. Oh Jadi begitu ya dok ya. perlu perhatian khusus dan lebih sedihnya lagi pasien-pasien ini kadang tidak menyadari kalau dirinya penyakit autoimun. Oh bisa begitu dok ya. Bisa. Jadi justru itulah saya sangat tertarik dengan podcast ini. Saya menginginkan untuk meningkatkan awareness di masyarakat kita, terutama di sekitar Hermina Ciputat ini ya, pasien-pasien kita, sahabat Hermina, untuk lebih waspada dengan penyakit autoimun ini. Oh begitu Itu ya sih dok ya. yang saya Malah ingin menyerang harapkan. kulit sehat begitu ya dokter ya tadi ya dokter Iya, bilang betul, sampaikan tuh. betul. Oh begitu penyakit autoimun. Nah makanya mungkin masyarakat umum tidak menyadari dokter bahwa itu sedang menjangkit istilahnya gitu ya dok ya. Betul, karena memang sebetulnya penyakit ini berjalannya tuh kronik atau lama. Susah sembuh dengan obat-obatan yang standar, ataupun kekambuhannya sangat sering, ataupun tidak jelas. Jadi dengan begitu kata ya, lain, ini kenapa ya? Gue nggak jelas banget sakitnya kayak gini-begini terus. Bangun pagi bukannya segar, malah sakit-sakit, linu-linu, misalnya gitu. Cepet capek, demam-demam tanpa sebab, misalnya kayak gitu. Oh begitu ya dok ya. Mungkin diawalinya dari Jadi situ ya sebenarnya dok ya. gejalanya itu nggak terlalu spesifik pada awal-awalnya gitu loh. Cuman makanya mesti hati-hati kalau seperti itu Iya, ya dok ya. betul banget. Harus menyadari gitu. Harus menyadari kalau bahwa sakitnya sudah lama dan tidak membaik, tidak kunjung membaik dengan pengobatan-pengobatan standar. Apakah dia memang penyakit yang sifatnya autoimun atau memang bukan? Itu harus dipastikan oleh dokter. Oke dokter. Nah, apakah sama nih dok antara alergi dengan autoimun? Nah, itu berbeda. Tuh bagus banget tuh Mbak Mega pertanyaannya. Karena pasien itu sering banget ke dokter itu untuk ini alergi, apa-apa alergi. Selalu menyalahkan alergi. Beda banget alergi dengan autoimun ya.
Jadi kalau alergi itu ada sebab pencetus alerginya atau yang disebut dengan alergen, sahabat Hermina. Jadi kalau alergen ini dihindari, maka penyakit alerginya akan sembuh, akan hilang. Itu teori dari penyakit alergi. Tetapi kalau autoimun ini, dia nggak ada sebabnya. Sampai sekarang dia tidak diketahui sebabnya, dan dia lebih diperankan kepada faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan maksudnya misalnya pola hidup yang tidak sehat, ataupun sama sekali tidak diketahui sebabnya. Karena masih dalam terus penelitian. Oh, ada juga yang tidak diketahui penyebabnya ya, Dok, mayoritas penyakit autoimun tidak diketahui sebabnya pastinya. Oh, jadi bukan karena misalnya dia keturunan gitu, Dok. Misalnya keturunan itu mungkin salah satunya tadi ya, Dok, ya. Keturunan itu hanya salah satu saja faktor kerentanan genetik. Tetapi setiap orang yang papahnya punya penyakit autoimun tidak selalu menurunkan ke anaknya. Tidak selalu ya, Dok, ya. Iya. Oh, jadi tidak, misalnya ada yang orang tuanya penyakit autoimun ya belum tentu ya, Dok, ya. Cuma dia hanya rentan saja, Mbak Mika. Oke, dokter. Baik, Dok. Nah, kalau misal tadi kan sudah disampaikan juga ya, Dok, ya, penyebab penyakit autoimun pada kulit. Itu apakah menular, dokter? Penyakit autoimun itu? Penyakit autoimun ini tidak menular, Mbak Mika, karena memang ya tadi penyebabnya karena sistem imunnya menyerang jaringan sehat. Jadi ini sifatnya personal atau individual banget. Dan itu bisa menyerang organ lain, salah satunya kulit. Ini kebetulan spesifik, saya spesialis kulit dan kelamin. Jadi mungkin nanti saya akan berikan penjelasan tuh, Mbak Mika, mengenai boleh, dokter. Penyakit autoimun yang berkaitan dengan kulit, yang utamanya di kulit atau menjadi bagian dari penyakit yang organ dalam. Oh, begitu. Jadi ada ya, Dok, ya. berbagai macam. Di literatur dikatakan terdapat tipe penyakit autoimun itu lebih dari 80 tipe penyakit autoimun. 80 tipe. Jadi memang penyakit autoimun ini sangat-sangat menarik dan kita harus tingkatkan awareness-nya. Iya, dan banyak masyarakat juga tidak begitu mengenali gitu, Dok. Iya, betul. Apa itu sih penyakit autoimun? Karena masyarakat selalu mengatakan ini alergi. Dokter. Dan menghindari telur, menghindari ikan, akhirnya kurang gizi. Masuk lagi penyakit kurang gizi. Nah, karena dia menyangka sendiri ya, Dok, ya. Betul. Akhirnya kurus-kurus kurang gizi, penyakitnya jadi yang lain lagi. Lebih baik malnutrisi. Konsultasikan segera ya, dokter, ya. Jadi jangan mendiagnosis sendiri gitu ya, Dok, ya. Apalagi kita sekarang di Indonesia punya sarana pelayanan kesehatan yang semakin meningkat. Betul, Dok. Jadi harusnya sahabat Hermina lebih mudah untuk menjangkau ke sarana kesehatan. Nah, itu sebenarnya lebih banyak itunya ya, Dok, ya. Jadi ya kita sadari gitu ya, Dok, ya, sadari dan lakukan pemeriksaan, jangan menerka-nerka sendiri dan mengobati sendiri. Betul, begitu ya, dokter, karena semakin lama diobati dia akan bersifat merusak. Itu dia. Bahaya juga ya, Dok, ya. Oke, dokter. Nah, penyakit autoimun pada kulit itu sebenarnya menyerang pada usia berapa sih, Dok? Usia umumnya sih sebetulnya bisa menyerang pada segala usia. Tetapi pada penyakit-penyakit yang sering terjadi itu umumnya usia-usia 25 tahun ke atas. Oh, oke, Dok. Dan umumnya penyakit-penyakit autoimun ini entah mengapa banyak di wanita pada beberapa penyakit tertentu. Betul. Saya juga banyak seperti dengarnya. lupus, itu juga banyak. Sjogren syndrome, skleroderma itu juga banyak di wanita. SLE itu ya, Dok, ya? Betul. Tahu ya, Mbak Meka? Iya, tahu, Dok. Saya suka dengar gitu yang SLE gitu kan. Systemic lupus erythematosus atau penyakit lupus ya, sahabat Hermina, itu SLE lah. Oh, gitu ya, dokter, ya. Jadi memang malah menyerangnya di usia 20 ya, Dok, ya. Tapi kalau misalnya usia produktif ya, dokter. Tapi ada pernah menangani yang di bawah itu nggak, Dok? Misalnya bayi atau balita gitu, atau saya jarang sih. Jarang ya, Dok, ya. Misalnya anak SD gitu atau SMP, jarang ya, Dok, ya. Tapi ada kemungkinan pasti ada gitu ya, Dok, ya. Ada dong. Yang usia SD SMP sudah ketahuan gitu ada. Misalnya salah satunya yang spesifik di kulit itu adalah vitiligo. Itu juga ada pada anak-anak. Itu apa, Dok? Vitiligo yang penyakit belang pada kulit, yang putihnya kayak susu. Tahu nih pasti sahabat Hermina sering lihat. Itu juga salah satu penyakit autoimun namanya vitiligo. Gitu. Jadi bisa belang-belang, putih-putih. Jadi ada kerusakan sel melanosit karena sel imunnya tadi menyerang si melanosit yang sehat tadi, yang harusnya dia diam-diam aja baik-baik. Tapi entah mengapa dirinya diserang sendiri. Menyerang sendiri ya, Dok, ya? Sendiri. Oh, oke. Jadi
itulah yang terjadi pada vitiligo, bisa pada Vitiligo itu ya, Dok, anak-anak. ya. Saya lumayan sering nemui pada anak Oh gitu, yang Dok. vitiligo. Sering banget ya, Dok, ya, nemuin itu ya, Dok, Lumayan, ya. iya. Lumayan ya. Nah, menyambung yang tadi, Dokter. Contoh penyakit autoimun pada kulit itu apa aja sih, Dok, dan apa ciri-cirinya, Dok? Ya, yang paling spesifik pada kulit, sahabat Hermina, saya akan menjelaskan 3 nih. Yang pertama psoriasis vulgaris, yaitu penyakit yang cirinya adalah berkerak, kulit yang menebal dan berkerak. Iya, saya Itu pernah sering lihat tuh itu. pasien-pasien itu. Jadi nggak bisa sangat kekambuhannya tuh sering, terus perbaikannya butuh waktu. Nah, itu namanya psoriasis vulgaris. Jadi kulitnya menebal dan berkerak, kering. Iya, pernah Itu lihat bisa saya tuh. terjadi di siku sini, kanan kiri, bisa di lutut, bisa di pinggang bagian belakang. Nah, itu sering di situ. Oke. Dan itu harus segera diobatin karena ternyata psoriasis vulgaris ini bisa menyerang sendi. Dan Gitu ya, Dok, efek ya. jangka panjangnya jika tidak diobati bisa berkolaborasi, berkolaborasi, Berkolaborasi. berkolaborasi dengan penyakit-penyakit lain di dalam badan kita, misalnya penyakit jantung, Jadi itu penyakit disebut kolesterol, komplikasi asam gitu, Dok. urat, ditambah lagi dengan si psoriasis, dia akan berkolaborasi Ya ampun. cantik, berkolaborasi Kolaborasinya nggak gay banget nggak gitu ya, banget Dok, ya. jadi memperberat kondisi. Ya Jadi Allah. sahabat Hermina, saya harapkan juga lebih aware dengan psoriasis. Yang kedua adalah vitiligo, ya. Vitiligo. Yang tadi yang udah saya bilang, belang-belang pada kulit itu juga sebaiknya segera ditangani, ya. Dan yang ketiga itu kebotakan setempat, Kebotakan juga termasuk, kebotakan Dok. setempat atau pitak kalau bahasa Iya, kita. Oh iya, Dok. Tapi dia tuh kayak bulat-bulat gitu di kepala. Itu juga autoimun, Oh gitu, menyerang Dok. si rumah rambut. Bayangin rambut yang baik-baik tumbuh, ada musuh dalam selimut. Oh gitu, Dok. Dokter, Hah? Gimana tuh, Mbak? Jadi musuh dalam selimut. gimana ya, Dok? Dok, Itulah mengapa saya meningkatkan awareness di podcast ini. Jadi memang kita berharap untuk lebih aware di gitu, masyarakat Dok. kita. Nah, Dokter, kalau misalnya Pitak-pitak ya tadi. itu, Dok, itu. Jadi satu yang bersisik, kedua yang belang-belang, ketiga yang pitak-pitak pada Itu rambut. munculnya mendadak gitu, Dok, bukan dari Mendadak. lahir, bukan kan? Betul. Jadi pertanyaan bagus. Jadi mendadak kalau yang pitak-pitak itu. Ya Allah, serem Tiba-tiba juga saya ya. pitak, Dok, bulat di sini. Terus saya diemin, bulat lagi tapi di tempat lain. Didiemin, akhirnya botak satu kepala. Licin. Karena itu. Ya ampun, ada yang kayak gitu, Dok. Ya ampun. Namanya alopecia areata. Namanya itu ya, Dok, ya. Itu mendadak, jadi tidak dari lahir atau misalnya dari kecil Enggak, gitu, enggak ya? Mendadak ya, Dok, ya. Itu Umumnya mendadak. salah satu jenis Autoimun penyakit pada autoimun ya, Dok, ya. Pada kulit yang ya, Dok, lebih ya. spesifik. Ada juga yang nggak spesifik tadi, yang lupus itu cuman bagian. Iya. Walaupun ada juga yang spesifik, discoid lupus cutaneous itu spesifik ke kulit. Tapi kalau yang systemic lupus erythematosus itu ada kriterianya. Kulit hanya salah satunya. Oh iya, dia menyerang kayak yang kupu-kupu bukan sih, Dok? Betul, yang butterfly rash. Iya. Khasnya adalah merah di pipi kanan dan kiri. Nasolabial folds yang ini umumnya tidak merah. Di sini malah tidak merah. Iya, jadi benar-benar ini tidak. Yang garis senyum, smile Itu tidak yang lain merah. tidak merah. Tapi Dan memenuhi nasal bridge atau batang hidung yang keras nih. Tulang sejati hidung Iya. itu juga merah. Jadi gini. oh, makanya disebut kupu-kupu ya, Dok, ya. Ya ampun. Tapi pastikan nggak pakai ini ya, make up blush on. Ya iya. Ntar dikira Nantinya saru. Ini saya pakai blush on loh, Dok. Dibilang lupus. Gitu. Saya bukan lupus, Dok, tapi saya pakai blush on. Saja dokter nih. Gimana Iya tuh? bener loh. Iya loh, bener. Jangan sampai nanti dokter saya ini kayaknya lupus kali ya, Dok, ya. Taunya Atau ada lagi apa tuh sulam blush on. Sulam blush on. Saya Iya. baru denger lagi malah dokter Jadi di sulam blush on. sulam blush on ada tuh pasien saya. Jadi ngeping terus nggak bisa di remove, nggak bisa dibersihin. Nah, itu jangan Ya dikira Allah. jangan dikira lupus. Iya.
Oh, ada selain tato alis, ada tato sulam alis, ada juga sulam Iya, banyak belas banget on, atau Dok. Aduh, gimana tuh ini Mbak Meka, perempuan banyak perempuan itu sekali banyak itunya. sekali ya, Dok ya. Jadi jangan sampai loh blush on Dikira lupus. ini nanti dikira lupus loh sahabat Hermina, jangan ya. Oke, dokter, melanjutkan pertanyaan tadi ya, Dok ya. Nah, bagaimana sih, Dok, cara mengetahui seseorang itu menderita autoimun pada kulit? Bagaimana caranya, Dok? Ya, Bisa yang mengetahuinya? pasti teman-teman harus aware dengan keluhan kulitnya, datang ke dokter, ditanya oleh dokter, Hmm. ya. Contohnya pada penyakit psoriasis, sudah berapa lama, sudah berobat apa saja, dilihat area-areanya, Areanya. umumnya spesifik Mm-mm. dan bentuknya khas. Hmm. Kemudian dikasih obat. Mm-mm. Ada gradingnya, ringan, sedang, berat. Iya. Yang ringan sampai sedang itu bisa pakai salep, yang sedang ke berat itu sudah bisa pakai obat minum misalnya, ya. Mm-mm. Kemudian pada yang bagian yang tadi yang lupus, skleroderma dan Sjogren ataupun yang berkaitan dengan organ dalam itu harus diperiksa dengan laboratorium. Harus ada penunjang ya, Dok ya. Harus, penunjang itu harus, tetapi jangan lupa sahabat Hermina, pemeriksaan penunjang itu adalah untuk membantu dokter. Oke. Jadi sahabat Hermina tidak serta-merta untuk datang ke laboratorium, Mengecek. saya mau cek autoimun. Itu Nanti di laboratoriumnya inisiatif banget. dicontrengin semua. Sat, 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 Nah, sat, sat. ayolah. Terus bawa ke dokter. Nih dok, hasil lab saya autoimun nggak? Wah itu dokternya bisa marah atau bingung. Denger di mana? Mudah-mudahan nggak denger di podcast ini ya. Oh iya, jangan ya, Dok. Nggak. Jadi nggak kayak gitu. Jadi pengobatan diagnosis orang, wawancara dokter pasien, pemeriksaan dokter melihat, dokter masih memerlukan pemeriksaan penunjang, baru diperlukan penunjang. Terutama yang penyakit-penyakit autoimun ini. Itu penting banget. Jadi jangan dibalik ya sahabat Hermina. Iya. Nah, prinsipnya nih, sahabat Hermina harus berkonsultasi terlebih dahulu sebetulnya, Dok ya. Maksudnya begitu merasakan ada keanehan, lebih baik konsultasi dulu ke ahlinya. Nah, nanti baru dari ahlinya akan meneruskan jika memang ada kebutuhan untuk penunjang, ya akan diteruskan ke penunjang. Begitu ya, Dok. Jadi dalam tidak podcast ini pun berkonsultasi di sini pentingnya bukan berarti dengan berharap saya ke pasien dokter jadi banyak, tidak, tetapi memang sahabat Hermina mesti melakukan prosedur itu untuk menegakkan diagnosis. betul gitu. Bukan karena Jadi kita betul, gimana betul, ya dokter. Mbak Iya. Meka ngerti ya maksudnya. Hanya biar terapinya tepat gitu ya, Dok ya. Betul. Penanganan pun tepat gitu ya, Dok ya. Intinya prinsipnya seperti Tepat, itu. harus tepat, betul. Oke, dokter. Nah, kalau bagaimana sih, Dok, untuk pengobatan penyakit autoimun pada kulit itu, dan apakah bisa sembuh atau akan kambuh-kambuh lagi Betul. gitu, Dok? Itu bagus banget pertanyaannya Mbak Meka. Jadi penyakit autoimun ini karena penyebabnya belum diketahui sampai saat ini dan hanya berupa pemikiran-pemikiran hasil penelitian ilmiah. Jadi sebetulnya pengobatannya saat ini hanya sebatas mengontrol. Mengontrol saja ya, Dok ya. Oke. Kenapa harus dikontrol? Karena sifatnya nanti akan merusak. Contoh pada penyakit lupus ya misalnya, nggak diobat-obatin, ya nanti bisa kerusakan kulit yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Apalagi kalau sudah SLE, bisa kerusakan ginjal, kerusakan sendi. Jadi memang harus segera diobati. Oke, dokter. Kemudian pengobatannya seperti apa? Iya, Ya kan? oke. Pengobatannya pada umumnya adalah mengontrol si imun yang musuh dalam selimut tadi. Iya, musuh dalam Musuh selimut dalam ya, Dok. Karena selimut menyerang tadi. diri sendiri ya, Dok ya. Menyerang diri sendiri. Jahat Jadi juga. memang pengobat jahat banget. Jadi memang dia harus dikontrol. Umumnya yang bersifat penurunan imun. Jadi obat yang diberikan akan mengontrol dengan cara meredam. Sahabat Herma jangan salah dengan menurunkan imun. Maksud saya di sini untuk meredam sebisa mungkin menjadi seimbang lah. Oke, gitu ya, Dok ya. Jadi biar bagaimana sih caranya biar seimbang gitu ya, Dok ya, untuk itunya, Dok ya. Supaya lebih tenang, namun tidak terlalu
mengakibatkan efek samping obat. Nah, itu butuh seni dan pengalaman dalam pengobatan. Oke, tidak Iya, sembarang juga nggak ya dok ya. sembarangan, bener banget. Nah, itulah Dan pentingnya. kalau orang sudah penyakit autoimun, umumnya diminta untuk kontrol teratur. Itulah mengapa obat itu tidak seperti one fit for all. Oke. Saya minum 50 mg, Mbak Meka minum 50 mg. Hasilnya di saya bagus, di Mbak Meka muntah-muntah, kejang-kejang Iya. segala macam. Jadi nggak bisa dengan penyakit yang sama, dosis yang sama, disamakan dengan semua orang. Jadi dia harus personalized dan adjustable. Oke. Nah, itu Personalized dan makanya, adjustable, ya, jadi benar-benar. itulah pentingnya untuk kontrol Betul, betul dok. rutin. Karena betul. kita mau turunkan atau naikkan. Atau misalnya 50 mg saya tidak ada dampak Iya. terapi, Mbak Meka sudah. Maka saya diminta kontrol ke dokter, saya rajin, saya akan dinaikkan atau ditambahkan dengan treatment lainnya. Oke. Namanya kombinasi, Oke. combination treatment. Jadi memang butuh seni dan pengalaman. Oke, jadi memang penanganannya pun tiap orang akan berbeda-beda ya Sangat dok ya. berbeda. Oke, Betul. jadi jangan disamakan misalnya, oh iya dia kemarin habis dari kontrol sama dokter itu dia dikasih ini loh Merah-merahnya gitu. hilang terus sampai rumah diminta. Kok lo merah-merahnya hilang, gue minta ya. Gue minta deh Sama, gitu. ini kayaknya salepnya Iya, sama iya, gitu, obatnya. Dok. Diminum, Nah. wah ke IGD kali lama Iya, Mbak. terus dia alergi karena obat ternyata. Jangan ya sahabat Hermina, pokoknya apapun yang dirasakan lakukan konsultasi dengan ahlinya. Ingat itu ya, harus dengan ahlinya, jangan mengobati diri sendiri. Iya. Aduh dokter, ini pertanyaan terakhir, sebetulnya pengen nggak mau diakhiri sih dok, soalnya banyak banget nih ilmunya nih, aku aja jadi oh iya ya, jadi sama-sama paham belajar gitu karena ya dok. autoimun kan memang Iya sangat gitu. menarik ya. Kelihatannya sih kayak yang wah medis banget nih gitu, tapi ternyata masyarakat awam tuh oh begitu ya. Tapi oh gimana nih, begitu sahabat ya. Hermina kira-kira ngerti nggak ya Mbak Meka? Pasti paham dok, Dengan karena yang kita obrolin tadi, musuh dalam selimut, Mus apa sih dok? Apa Musuh, lagi tadi musuh ya? dalam selimut sampai katanya. segala macemnya lah. Iya. Yang Sulam blast on lah dibahas-bahas. Dibahas semua, tapi serunya dengan dokter Syahrir itu seperti itu. Karena saya sahabat pernah Hermina. nemuin pasien itu Mbak, jadi seru Gitu ya, banget Dok? sih. Iya. Iya, ya itu jadi bahan cerita sebenarnya. Iya. Ternyata ada loh seperti itu gitu Kok ya ini dok. kayak lupus? Enggak dok, saya sulam blast Iya, on. aduh, saya salah mendiagnosa nanti. Dokter, pertanyaan terakhir nih dok. Nah, bagaimana dok jika penyakit autoimun kulit ini tidak diobati dok? Itu bagaimana? Ya, itu nanti akan terus merusak kulit. Perjalanan penyakitnya akan terus meluas, area penyakitnya juga meluas. Sudah meluas, dia akan merusak. Merusak misalnya menjadi luka, misalnya masuk bakteri, ditambah lagi dengan infeksi sekunder. Atau misalnya meluas di sendi. Sendinya jadi rusak, tulang rawannya habis, semuanya jadi bantalannya habis. Akhirnya permanen, kerusakannya bisa permanen. Bisa permanen ya dok Iya. ya? Atau misalnya ya itulah efek-efek pengobatan autoimun, penyakit autoimun yang tidak penyakit autoimun yang tidak Yang diobati. tidak diobati gitu ya dok ya? Itu berdampak sangat buruk ke badan kita karena si musuh dalam selimut itu terus bergerilya, Itu. terus Nah, merusak. musuh dalam selimut itu sahabat Hermina yang sangat membahayakan. Yang tadi dokter Syahrir bilang, yang disampaikannya dok ya, kalau Jadi sampai terus tidak diobati bekerja, itu jadi dia merusak akan badan mengejar. kita. Intinya Malah itu sih. merusak ya dok Dan ya? semakin lama tidak diobatin bisa semakin parah Oh gitu. dan bisa permanen. Dan bisa permanen ya dok ya? Permanen, nggak bisa diapa-apain. Ya Allah, Gitu. serem juga ya dok ya. Ini kayaknya mesti banyak lagi pembahasan mengenai penyakit autoimun dok. Kayaknya lebih Iya, spesifik saya memang gitu pada dok. podcast ini saya lebih ke awareness-nya dulu. Iya, betul, Kalau betul, misalnya Dok, nanti betul. menarik, bisa lebih ke spesifik. Betul, ke salah itu satu salah satu penyakitnya. penyakit ya dok Jadi, ya, yang mudah-mudahan ini sebagai pembuka. betul. Iya. Nah itu biasanya yang biasanya sahabat Hermina dinanti-nantikan itu, yang penasaran adalah sistemik lupus eritematosus itu dok tadi, Itu menarik SLA ya? itu banyak, maksudnya mereka itu sebenarnya penasaran dengan Nanti penyakit bisa lupus kolaborasi itu. sama dokter penyakit dalam.
Oh, bisa collab juga Jadi ya kita dok ya? kayak lebih Oke, tektokan nih bertiga. oke. Itu seru tuh. Mungkin bisa jadi ide. Oke, siap dokter. Baik dokter, terima kasih Ya, banget untuk ilmunya hari ini sangat bermanfaat sekali. Nanti kita akan kolaborasi lagi untuk amin. membahas. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat Hermina. Pasti bermanfaat banget ya sahabat Hermina tentang penyakit autoimun pada kulit itu. Nantikan episode Hermina Podcast lainnya untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, makasih. wabarakatuh. Terima kasih Dokter Syahrir. Sama-sama. Terima kasih.